Hai semua, dengan Banu Space di sini. Sekarang aku mau buat kimchi yang benar-benar enak banget dan simple banget karena bahan-bahannya juga dia ada di dapur semua ya. Aku juga bakal bikin sendiri gojumarunya dari cabai merah kering dan cabai rawit kering ya. Jadi, yuk kita mulai sekarang. Di sini aku bakal pakai 1 kilogram sawi putih yang bakal aku potong-potong kecil-kecil kayak gini ya, biar makannya dia lebih gampang. Kita bakal bagi dua dulu sawinya, kemudian kita tinggal potong-potong kecil kayak gini. Kalau misalnya ada bagian sawi yang jelek atau yang hitam kayak gini, kita tinggal pisahin aja ya bagiannya dan kita ambil bagian yang bagusnya aja. Nah, kalau misalnya kita potong-potong kecil kayak gini, pas kita fermentasi atau pas kita lakukan pengasinan di sawi ini, kita butuh waktunya ini juga lebih sebentar ya dibandingkan kalau misalnya sawinya gede-gede. Nah, kita tinggal cuci aja sawinya sampai sawinya itu dia benar-benar bersih. Kemudian kita tinggal taburkan aja garam di atas sawinya dan kita aduk-aduk sampai semua garamnya itu merata ke dalam sawinya ya. Kemudian kita pindahkan ke panci dan kita diamkan selama 2 jam dan tiap sejam itu kita harus balikin dulu ya. Ini kalau misalnya udah 1 jam, kita bolak-balik dulu sawinya, kemudian kita tunggu lagi selama sejam. Nah, ini kalau misalnya udah 2 jam, sawinya itu dia bakal ngeluarin air ya, tapi teksturnya itu dia bakal lebih kuat gitu dan gak mudah patah. Nah, kita cuci sawinya itu harus benar-benar bersih banget ya, sampai garamnya itu dia kebilas semua. Kalau misalnya enggak, nanti kimchinya bisa keasinan. Nah, untuk memastikan kalau misalnya sawinya dia udah benar-benar bersih dari garam, kita bisa cobain aja sawinya, dia masih asin banget atau enggak. Nah, untuk bumbunya aku bakal siapin dulu 1 gelas air ditambah 1 sendok beras ketan, kemudian aku bakal campur sama 2 sendok makan gula pasir ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai teksturnya itu mengental kayak gini. Kalian juga bisa tambahin garam di sini, cuma nanti aku bakal pakai kecap asin aja, jadi aku nggak akan pakai garam. Nah, kalau misalnya udah kental kayak gini, kita tunggu dulu sampai dia tuh dingin ya. Selagi nunggu dingin, kita bakal bikin bubuk cabenya atau goju garunya. Di sini aku bakal pakai cabai merah kering. Kita tinggal sangrai aja cabai merah keringnya sampai dia itu jadi benar-benar kering. Nah, ini udah kering kayak gini, sebentar aja kita sangrainya. Kemudian kita tinggal haluskan di grinder atau di blender kayak gini sampai si cabainya itu dia benar-benar halus ya. Ini tuh cabai merah ini yang bakal bikin warna kimchi kita tuh bakal lebih merah. Kalau misalnya udah dingin, kita bakal tambahin 5 siung bawang putih diparut kayak gini, atau kalian juga bisa pakai bubuk bawang putih jadi ya. Sini juga aku bakal pakai seruas jahe biar rasanya itu dia lebih enak. Aku juga bakal parut aja, terus aku bakal campurin sama bubur ketannya tadi sampai benar-benar merata ya. Kalau misalnya udah merata, kita tinggal masukin aja bubuk cabai merah yang udah tadi kita bikin. Nah, ini kan bubuk cabai merah keritingnya, jadi dia nggak pedas. Jadi kita bakal tambahin aja bubuk cabai rawitnya dari yang merek Aida ini, biar dia tuh lebih pedas. Kita bakal campur-campur aja sampai dia tuh benar-benar merata ya. Di sini aku bakal pakai 1 sendok makan kecap ikan, biar dia tuh lebih gurih gitu. Tapi kalian bisa skip itu kalau misalnya kalian nggak suka. Nah, di sini aku juga bakal pakai lobak dan bawang daun. Nah, lobaknya itu kita bakal potong-potong kayak ngebentuk korek api gitu ya. Kita potong-potong kecil aja, iris-iris tipis sampai semuanya kepotong.
Dan kita bakal sisihkan kayak gini. Kemudian kita bakal potong-potong juga daun bawangnya, gak usah gede-gede ya, cukup seluas jari. Kemudian kita juga tambahin bawang bombay yang bakal kita iris-iris biar kimchinya itu dia lebih wangi ya. Nah, kita bakal iris-iris tipis aja kayak gini. Kemudian kita tinggal sisihkan ke sayuran yang tadi. Nah, kita tinggal masukin aja pasta cabenya ke dalam sayuran yang udah kita siapin tadi. Kalau misalnya kurang warnanya, kita tinggal tambahin lagi bubuk cabai merahnya ya. Ini sesuai selera aja sih. Kalau misalnya kurang pedas, kita juga bisa tambahin bubuk cabai rawitnya atau bubuk cabai yang jadi kayak gini. Nah, kita tinggal aduk-aduk aja sampai semuanya itu dia tuh benar-benar keaduk ya. Dan bumbunya itu dia benar-benar merata. Aku juga bakal tambahin 1 sendok makan kecap asin biar lebih gurih. Tapi kalian bisa skip ini dan ganti pakai garam sedikit ya, atau nggak juga nggak apa-apa sih. Ini juga udah enak kok. Kalian tinggal campur-campur aja, dan kalau misalnya udah rata, kita tinggal pindahin ke wadah toples kayak gini atau ke wadah yang kalian punya ya. Di sini aku bakal pakai toples kaca biar tutupnya itu dia lebih rapet. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita tinggal tutup aja rapat-rapat dan kita diamkan selama 2-3 hari di suhu ruang ya. Nah, ini kalau misalnya udah 2 hari, jadinya tuh bakal kayak gini, kayak ada gelembung-gelembungnya gitu kan. Dan kalau misalnya pas dibuka itu, aroma kimchinya itu dia benar-benar kuat ya, dan rasanya juga dia tuh benar-benar enak banget, karena rasa asamnya juga dia pas, dan warnanya juga cantik banget kan. Jadi yuk kita bikin. Cukup sekian ya dari aku. Semoga konten ini bisa bermanfaat. Jangan lupa juga klik like, subscribe, share, dan komennya ya. Sampai jumpa lagi.